Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, Meteor Tupa, Elizabeth Kanda, dan Feby Sarah. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan moral. Pertama, ruang lingkup perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores yang berarti kesusilaan, tabiat atau tingkah laku. Menurut Salam, moral sebagai hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan, sedangkan menurut Sjarkawi, moral adalah nilai kebaikan manusia sebagai manusia. Jadi, moral adalah baik buruknya suatu perbuatan yang dimiliki setiap orang. Sjarkawi menjelaskan bahwa moral berkaitan dengan moralitas. Moralitas adalah segala yang berkaitan dengan urusan sopan santun, dan Henderson menjelaskan bahwa moralitas menunjukkan perbuatan terhadap diri sendiri atau orang lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir manusia, yaitu kehidupan yang baik. Jadi, moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Selanjutnya, Lichkona menjelaskan tentang nilai-nilai moral, yaitu rasa hormat, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, toleransi, kebijaksanaan, disiplin diri, suka membantu, belas kasih, kerjasama, keberanian, dan demokrasi. Selanjutnya teori-teori perkembangan moral. Pertama, teori psikoanalisa. Freud mengembangkan gagasan tentang teori psikoanalisa dari pekerjaannya dengan para pasien mental. Ia melakukan penelitian tentang perkembangan kepribadian manusia. Menurutnya kepribadian manusia memiliki 3 struktur, ide, ego, dan superego. Menurut Sigmund Freud, moralitas muncul antara usia 3 dan 6 tahun atau konflik Oedipus dan Electra. Untuk memelihara cinta orang tuanya, anak-anak membentuk superego, atau kata hati, dengan mengidentifikasi diri dengan orang tua yang berjenis kelamin sama. Pada saat itu mereka mengambil standar-standar moral yang menjadi kepribadian mereka. Ketakutan hukuman dan kehilangan cinta orang tua mendorong anak-anak untuk membentuk superego melalui identifikasi dengan orang tua yang berjenis kelamin sama dan untuk mengalihkan dorongan permusuhan kepada rasa bersalah dalam diri anak. Cepi dalam Wilder menyatakan perkembangan moral pada anak tidak selalu berkaitan dengan penolakan anak terhadap dorongan-dorongan dasar seperti yang dikemukakan Freud, akan tetapi berkaitan dengan penolakan yang bersangkutan terhadap nilai-nilai. Menyatakan bahwa temperamen mempengaruhi respon anak-anak terhadap keterampilan mengasuh anak. Tanpa ragu-ragu, anak-anak impulsif, hubungan yang aman dan penuh kasih, memotivasi anak-anak untuk menanggapi koreksi pengasuhan yang salah dan mendengarkan instruksi orang tua. Menurut teori psikoanalisis, orang tua memiliki pengaruh paling besar terhadap perkembangan moral anak. Sekolah dan guru hanya dapat membantu mengembangkan cinta dalam diri anak-anak. Yang kedua, teori kognitif. Pertama, dari Jean Piaget. Jean Piaget berpendapat bahwa anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka sendiri. Ada 4 tahapan anak dalam memahami aturan-aturan dalam permainan. Tahap pertama, anak-anak berusia 4 tahun dalam bermain gundu, bermain semata-mata hanya usaha untuk menang. Tahap kedua, anak-anak yang berusia 4-7 tahun belum sepenuhnya memahami aturan permainan. Tahap ketiga, ketika anak-anak berusia 7-10 tahun telah mulai menunjukkan sikap bekerja sama. Dan tahap yang keempat adalah ketika anak-anak 11-12 tahun telah sungguh-sungguh memahami aturan dalam permainan. Menurut Piaget, tahap perkembangan moral pada manusia dibagi 2, yaitu tahap autonomous morality yang merupakan tahap yang terjadi pada usia sebelum 7 atau 8 tahun, dan tahap autonomous morality yang merupakan tahap yang terjadi pada anak-anak usia 7-10 tahun. Kedua, dari Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg mengatakan, ada 3 tingkat perkembangan moral pada manusia, yaitu 1. Prakonvensional. Tingkat ini terjadi pada anak-anak prasekolah atau pelajar sekolah dasar.
yaitu pada usia 4-10 tahun, di mana anak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan, hadiah, dan hukuman eksternal. 2. Konvensional. Pada tingkat ini, seseorang menaati moral didasarkan pada standar-standar internal tertentu, tetapi mereka belum menaati standar-standar orang lain eksternal, seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat. 3. Pasca konvensional. Pada tingkat ini, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Selanjutnya Kohler menyatakan bahwa asumsi teori kognitif tentang perkembangan moral adalah sebagai berikut. Perkembangan moral berbasis pada struktur kognitif atau komponen pembenaran moral. Motivasi dasar moralitas adalah motivasi yang umum antara lain penerimaan, kompetensi, harga diri, realisasi diri lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan mengatasi kecemasan atau rasa takut. Aspek-aspek mayor perkembangan moral adalah universalitas kultur, sebab semua kultur memiliki sumber interaksi sosial dan konflik sosial yang sama yang mensyaratkan integrasi moral. Norma dan prinsip moral yang mendasar adalah struktur yang muncul melalui pengalaman yang diperoleh lewat interaksi sosial lebih dari sekedar melalui internalisasi aturan sebagai struktur eksternal. Tahapan moral tidak dapat ditetapkan dengan internalisasi peraturan tetapi dengan struktur interaksi antara diri dengan orang lain. Lingkungan yang mempengaruhi perkembangan moral didefinisikan sebagai kualitas dan keluasaan kognitif dan stimulasi sosial sepanjang perkembangan anak lebih dari sekedar pengalaman khusus dengan orang tua atau pengalaman disiplin yang mencakup hukuman dan ganjaran. Selanjutnya, teori belajar sosial. Pertama, Albert Bandura mengatakan bahwa ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam belajar dengan proses pembelajaran modeling, yaitu perhatian, ingatan, reproduksi dan motivasi. Kedua, Santrok mengatakan bahwa perkembangan moral dipengaruhi secara ekstensif oleh situasi. Situasi yang ekstensif ini diperoleh lewat proses penguatan, penghukuman, dan peniruan. Dan yang ketiga, Kohler menyatakan bahwa asumsi teori belajar sosial tentang perkembangan moral adalah sebagai berikut. Perkembangan moral adalah pertumbuhan perilaku dan kesesuaian afektif terhadap peraturan lebih dari sekedar perubahan struktur kognitif. Motivasi dasar moralitas pada setiap perkembangan moral berakar pada kebutuhan biologis atau mengejar ganjaran sosial dan menghindari hukuman sosial. Perkembangan moral atau moralitas relatif berdasarkan kultur. Norma-norma moral yang mendasar adalah internalisasi dari aturan-aturan kultural yang bersifat eksternal. Lingkungan mempengaruhi perkembangan moral yang normal, artinya variasinya secara kuantitatif diperkuat dengan ganjaran, hukuman, larangan, atau model yang sesuai dengan perilaku moral yang dapat dilakukan oleh orang tua dan agen sosial lainnya. Selanjutnya, pengembangan moral. Budi Ningsih dengan mengutip Suparno menyatakan, ada 4 model penyampaian pembelajaran moral, yaitu 1. Model sebagai meta pelajaran tersendiri, 2. Model terintegrasi dalam semua bidang studi, 3. Model di luar pengajaran, dan 4. Model gabungan. Dan Sharma menjelaskan beberapa proyek model pendidikan moral yang pernah dipublikasikan antara lain, Farmington Trust, Pile, Sekolah Kita, Our School, dan Sugarman dengan program Sekolah dan Perkembangan Moral, The School and Moral Development. Penelitian Mas Ganti tentang kompetensi moral anak usia dini menunjukkan bahwa pengembangan moral anak harus dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu 1. Mengenalkan atau mendiskusikan nilai-nilai moral kepada peserta melalui diskusi dilema moral. Misalnya mendiskusikan kebersihan lingkungan seperti mengapa, siapa, dan bagaimana penyelesaiannya. 2. Mengajak peserta didik melakukan alternatif. Alternatif yang dipilih dalam melakukan nilai-nilai moral yang telah didiskusikan. Misalnya membuang sampah pada tempatnya atau bersedia mengutip sampah yang ada di lingkungan sekolah. 3.
Mengajak peserta didik mengenali atau mengungkapkan perasaan yang muncul setelah melakukan alternatif pemecahan masalah moral yang dipilih. Misalnya setelah seminggu program membersihkan sekolah dilaksanakan. Siswa dikumpulkan untuk mengatakan berbagai perasaannya setelah melakukan kesepakatan membersihkan lingkungan sekolah. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 7 tentang perkembangan moral. Terima kasih.